Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Antonia Situmkir MPD, yang kita hormati Bapak Soiman SPD dan Ibu Rahmawati Eskom selaku CGP Angkatan 10 yang pada hari ini akan melakukan pengimbasan terkait penerapan budaya positif di SMP Negeri 265 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kegiatan pengimbasan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Walaupun siang-siang Bapak Ibu terlihat tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Dan tak lupa marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan tuntunannya kepada kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kegiatan siang hari ini acaranya tidak banyak, tapi tentunya ini sangat bermakna bagi kita semua. Yang pertama nanti akan pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Antonia Situmkir MPD. Lalu yang ketiga acara paparan diseminasi terkait penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita awali pembukaan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjut acara berikutnya. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Antonia Situmkir MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu sangat puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan imbas yang disampaikan oleh guru CGP kita. Tentu segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terutama dalam hal ini untuk Bapak Soiman SPD dan juga Ibu Rahmawati Eskom. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Rahmawati yang telah bersedia untuk mengimbaskan ilmu yang Bapak Ibu dapat kepada kami semua. Nah, dalam hal ini kebetulan ya karena pada sibuk ya, jadi masih ada beberapa orang. Tapi yang jelas saya sangat senang Pak dan Ibu karena Bapak Ibu mendapat ilmu itu tidak untuk diri sendiri, tapi melainkan berbagi ya diimbaskan ya itulah kita di sini. Meskipun hanya beberapa saja Pak, ya anggap saja semua bahwa dengan senang hati kami mendapat imbasan dari Bapak selaku CGP luar biasa. Jadi kita tambah 2 ya Bu ya CGP, saya senang sekali. Nah saya yakin bahwa dengan bertambahnya teman kita CGP dalam hal ini dengan diimbaskan ke kita semua yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 265 Jakarta. Nah, senangnya kita itu budaya positifnya. Artinya segala hal-hal yang baik yang tentu dapat membangun khususnya pada karakter kita yang ujung tombaknya juga karakter daripada peserta didik kita. Yang mana memang untuk itulah kita diberikan tugas oleh negara untuk bagaimana menumbuh kembangkan karakter positif daripada putra-putri kita tentunya. Karena dengan era digitalisasi sekarang ini juga Pak, itu sangat berpengaruh budaya-budaya yang positif tersebut. Mengapa? Karena dengan digitalisasi atau maraknya internet itu bukan lagi suatu barang baru atau kalau dulu istilah ekonomi bukan lagi barang sekunder, tapi sudah barang primer. Sudah seperti makanan pokok sekarang itu internet. Artinya apa? Segala hal yang negatif maupun positif di sana, everything is available. Semuanya itu tersedia di sana. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil yang positifnya buat kita. Nah, berarti ketika kita mengambil yang positifnya itu, berarti ada di sana termaktub yaitu budaya positif. Yang baik-baiknya kita ambil, terutama untuk kepada putra-putri kita itu tentunya. Karena pada prinsipnya anak-anak seusia putra-putri kita ini, kalau dia melihat sesuatu yang negatif di internet atau di media sosial, itu apa ya? Yang diambil pada yang negatifnya, bukan yang positifnya. Nah, yang semestinya ketika ditampilkan sesuatu yang negatif dengan tujuan kan, oh berarti hal itu tidak baik. Kan itu sebetulnya yang ada di benak ya. Nah, tapi anak-anak kita zaman sekarang itu beda ya. Dan kita juga harus tidak alergi dengan perkembangan zaman sekarang dan bisa suatu waktu berubah. Tidak usah juga belum ada berubah-berubah. Nah, dalam hal ini kenapa saya sangat senang sekali Pak itu dengan penerapan budaya positif. Artinya adalah bahwa segala yang sifatnya positif itu perlu ditumbuh kembangkan kepada para peserta didik kita
sehingga mereka betul-betul meskipun apapun yang terjadi di dunia sekarang ini yang memang serba bebas orang berekspresi baik di media sosial dan lain-lain, tetap arahan kita itu sebagai pendidik harus kepada hal-hal yang positif. Nah itu kalau secara gamblangnya ya Pak Soiman sama Bu Ramawati. Jadi mari Bapak Ibu ya, dengan kita memiliki guru CGP di sini sudah menjadi 7 baik yang CGP maupun yang praktek itu kita senang karena tidak semua sekolah bisa sebanyak yang di 26 ini loh Pak. Makanya ini termasuk komunitas sekolah penggerak nih. 26 itu masuk komunitas sekolah penggerak, belum penggerak ya. Nah mudah-mudahan nanti berubah nama menjadi sekolah penggerak. Nah kenapa kita menjadi komunitas sekolah penggerak? Karena ya itu CGP-nya di sini lumayan. Mungkin di sekolah lain mungkin masih ada 2-3. Nah di sini sudah lumayan banyak. Jadi untuk itu Bapak Ibu mari waktu yang singkat ini ya kita terapkan, kita ambil betul-betul nanti yang disampaikan oleh narsum ya, dalam hal ini narsumnya adalah Ibu Ramawati sama Pak Soiman untuk bagaimana ke depan kita ambil ya tentu yang sifatnya yang berbau-bau positif semuanya. Nah disinilah peran CGP ya Pak ya, dan jangan pernah bosan-bosan yang CGP ini mengimbaskan ilmunya nih. Kalau perlu saya ini sudah menunggu sebelumnya, coba Bapak Ibu sini ada penting buat dulu suatu gebrakan yang tidak dimiliki sekolah lain tapi 265 punya. Saya tempatnya itu kalau berduaan gitu ngomong kalau dan senang bilang, coba Pak CGP buat dulu tantangan yang betul-betul bisa untuk kita terapkan di 265 yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nah gerakan 265 saya udah dulu 3 kali ngomong kepada Pak TB ya. Nah sekarang dulu bareng nih ya, udah 5 yang CGP, 2 yang praktek ya Bu ya. Coba dulu bareng, apa sih program yang kira-kira saya pasti ACC deh. Kalau perlu saya bikin budget untuk itu, tapi betul-betul tidak semangat, tidak hanya sekedar omong teori begini-begitu. Kalau betul-betulnya actionnya yang perlu. Action ya, jadi langsung bukan teori-teori lagi. Sekarang itu udah zamannya kita aplikasi punya penerapan kepada hal-hal yang ini, jadi not just the theory ya. Jadi seperti yang kemarin disampaikan oleh siapa ya? Yang langsung kita kemarin itu. Jadi tidak boleh lagi secara teori, tapi praktekkan itu di sana itu begini misalnya. Itu hanya misalnya narasi gitu. Tapi untuk melihatnya itu harus terjun langsung diaplikasikan. Ya berbeda, jadi dibuat suatu nanti programnya apa, tapi diterapkan. Kalau perlu nanti anggarannya kita buat sama seperti kemarin itu sudah menentukan ya, ini angin segar bagi yang guru ekskul. Saya sudah buat karena selama ini belum untuk nanti melatih ya ekskul, misalnya bawa anak lomba nih kayak kemarin OSN atau OSN atau MLS2N itu dibudgetkan. Budgetnya itu apa? Baik transportasi sebentar, makannya, berikut anak-anak biar dulu di dalam. Jadi memang terprogram semua, tidak boleh ujuk-ujuk harusnya dikeluarkan dulu, tidak seperti itu. Harus ada program ya, program yang bagus ya. Jadi nanti dengan adanya itu Pak, tapi memang betul-betul sudah ada Bapak Ibu dua serahkan ke Ibu, kira-kira apa nih suatu gerakan yang dibuat di 265 ini gitu loh. Jadi benar-benar apa yang diprogramkan itu bisa diaplikasikan atau dilaksanakan dengan baik. Contoh nih, ketika saya di 115, saya kan background saya memang bahasa Inggris. Saya buat itu Inggris program. Apa? Program English Day. Jadi setiap hari saya dulu masih di RSB. Saya buat program English Day dan pelaksanaannya dulu setiap hari Jumat karena teman saya almarhum Ibu Umrah guru SMP 155 udah menemani kita semua. Saya bikin program. Ini pertemuan pertama ini. Jadi ada benar-benar dan itu saya itu tempat kepala sekolah di ini Pak. Betul-betul misalnya 4 orang satu minggu itu 1 kali berapa orang kan yang English Day yang mendampingi anak. Nah misalnya temanya hari ini shopping ya, belanja ke mall. Ya, berarti apa-apa anak kan berkembang gitu di dalam vocabulary-nya. Kalau berbelanja itu apa? Oh tentu ada nama barang, terus ada hasil, how much is that. Setidaknya itu kan di dalam kamus mungkinnya kan berkembang. Nah, dan itu memang dibuktikan dengan daftar hadir. Nah, kita dihargai juga Pak. Di luar kita dapat transport dari semacam itu, juga kita di ini berapa kali. Jadi artinya keberadaan para guru pembimbing itu dihormati, dihargai gitu. Jadi ada hitung-hitungannya. Itu saya bilang coba CGP ini buat apa yang kira-kira digerakkan nih? Dan pelaksana siapa? Kalau mau dibikin itu berjadwal monggo. Tapi betul-betul ada yang bergerak seperti namanya. Itu saya saya. Jadi ya saya masuk ya program yang saya buat itu program aku. Justru malah di bulan saya ketua GP bahasa Inggris 40 sekolah. Maaf ya saya tangani 16 ribu kelas swasta waktu sebelum saya kesemabel. Saya bikin TOT try out untuk khusus bahasa Inggris Pak. Dulu kan 10.000. Dan 40 sekolah. Jadi saya menolak. Maka pas GP bahasa Inggris paling banyak dulu saya. Saya yang berkeduanya Ibu Kartini dari bulan-bulan itu bendahara. Jadi kami betul-betul punya uang kas. Bahkan saya nggak mau misalnya terus 4 tahun cukup saya ganti kembali dia bendahara itu menjadi keduanya. Jadi kalau mau saya mau monopoli, saya itu udah mereka kita tapi apa supaya ada regenerasi. Nah, alhasilnya bagus di Indonesia gitu. Ya, makanya sampai sekarang ada bapak di sudah saya sekarang nonton di sudah pindah. Ya memang kita itu ya memang harus ada inovasi yang kita buat. Jadi sudah nampak di teman-teman tolong dibuat programnya yang jelas, lalu dipelajari itu jelas seperti itu nanti saya baca. Oh kita mesti bisa sedikit seperti itu apa tuh. Nah kalau memang ini untuk kepentingan bisa dari kita ya kenapa tidak? Ya, yang penting seperti itu. Jadi bukan hanya teori ini mau begitu, tapi zero hasilnya. Saya mau yang action, mau ya. Dan kalau memang sudah digerakkan Pak, ini dan terbaik. Pakai yang mau. Jangan ditawarin apa yang digerakkan oleh CGP itu, tahu apa ini.
karena memang zamannya sudah adanya guru penggerak, benar-benar ada kita gerakkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bu Rahmawati, Pak Sulaiman, mudah-mudahan sukses selalu buat Bapak dan Ibu, dan sepertinya kalau kita gunakan karirnya, apalagi masih boleh dibilang itu masih Surabaya, Ibu ini kans untuk mendapatkan posisi kalau kita untuk pastor itu sangat peluangnya sangat besar. Dan itu harapan saya, monggo ya, sudah 5 orang di sini JGB-nya dibuat Bu. Apa kira-kira digerakkan ya? Itu tergantung kepada yang penting logik ya, masuk akal dan bisa dilakukan, monggo. Ya saya akan bikin budget untuk nanti yang khusus yang bergerak, yang betul memang yang digerakkan. Dan yang nggak usah diri dengan bidang lain. Loh kok misalnya nih kita ya memang mereka punya karya, yang kita hargai dong dengan orang punya karya gitu. Di mana-mana hak cipta itu ada. Nah seperti ini kira-kira kalau menciptakan lagu. Jadi itu teman-teman guru semua, mudah-mudahan apa yang dibahaskan oleh teman kita yang ini bermanfaat juga bagi pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Di era zaman digitalisasi ini kita memang tidak boleh alergi dengan teknologi ya, meskipun sudah beberapa ingat ulangi dan seperti itu. Nah itu saja yang bisa disampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru di sini. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Antonia atas sambutan, saran, arahan, dan harapannya agar hal-hal yang mempunyai nilai yang baik, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah ini di SMP 265 bisa berpihak pada murid. Jadi garis besarnya berpihak pada murid ya Bapak Ibu, dengan harapan agar anak-anak di sekolah kita ini mempunyai rasa santun, penuh hormat, tanggung jawab, selain menjadi siswa yang kritis gitu ya. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif ini diharapkan seluruh warga sekolah memahami sebenarnya apa sih budaya positif. Saya yakin dan pasti sebenarnya kita semua sudah melakukan, hanya yang kita lakukan itu dulu-dulu belum ada labelnya, tidak diberi istilah penerapan budaya positif. Sekarang sudah dengan adanya Purman, dengan adanya PMM segala macam, ada istilah budaya positif. Padahal ini jauh sebelum ada istilah Purman. Satu orang satu bambu. Iya, bukan bambu. Masih kan dalam saat ini ya. Bukan dulu semuanya orang istirahat. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, oke, baik. Silakan. Jadi harus bikin ini namanya angin, tiup angin bertiup. Namanya apa? Tiup angin bertiup. Kalau yang tiup angin bertiup, ibu bilangnya tiup kemana? Ya. Tiup angin bertiup. Kurang semangat. Nah, tiup angin bertiup. Nah, nanti kalau misalnya sudah dijawab sama ibu-ibu, tiup kemana? Nanti saya bilang nih, yang pakai sendal. Nah, contoh, pakai sendal, yang pakai sendal bangun, cari temennya yang pakai sendal juga. Nanti turunan. Kalau ada, ya, coba ulang ya. Ini berdua, berarti yang saya pakai sendal. Jadi nanti saya duduk, ya. Jadi kita berurutan. Tiup angin bertiup. Yang pakai sendal, bangun, aku ke tempat. Nah, saya ini UCR yang masuk lah. Kalau aku nanti UCR gantian. Jadi ya. Ya, betul. Bisa lah, saya. Ini mohon maaf ya, dia berat. Ngomongnya kamu, ya. Saya ulangin. Oke. Tiup angin bertiup. Yang pakai baju biru. Nggak boleh, kalau juga. Oke, sampai. Oke. Tiup angin bertiup. Yang pakai kudu merah jambu. Tiup angin bertiup. Yang pakai jam tangan. Silakan. Tiup angin bertiup. Ulang ya. Yang pakai jam tangan. Tiup angin bertiup. Yang pakai kacamata. Budira. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, coba ya. Oke, nanti ke tempat duduk masing-masing. Tiga, yang nama guru. Oke, yang durasi ya. Jadi biar cepat. Baik, ya. Saya lanjut saja. Ini adalah pemaparan tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 265 Jakarta. Iya, sambil minum aja Bapak Ibu, silakan bebas ya. Di sini tidak perlu kaku, tidak perlu tegang-tegang.
kuisnya atau ujiannya kok. Oke, di sini sambil dengerin aja, ibu mau ngapain aja terserah, yang penting fokus ya. Oke, di sini budaya positif di modul 14 pendidikan guru penggerak. Ya, di situ ada berbagai macam materi. Ya, materi ini ada banyak ya Bapak Ibu. Materinya yaitu tentang budaya positif, terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori kontrol, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan posisi segitiga restitusi. Nah, nanti kami berdua akan memaparkan bersama dengan Pak Soiman ya. Nah, di sini mungkin saya menjelaskan tentang materinya sedikit aja ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita praktek ya. Nah, nanti ada prakteknya sama Bapak Soiman. Nah, di sini ada makna disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kalau disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif wajib dimiliki oleh setiap anak murid kita, ya. Tidak perlu atau tidak tidak harus murid-murid aja ya Bapak Ibu, kita semua perlu menerapkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini banyak, contohnya misalnya pembiasaan 5S gitu ya, itu kan suatu contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan sehari-hari. Nah, di sini kenapa kita berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ya, nilai-nilai kebajikan universal ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi dari disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan ya yang nanti akan ditampilkan kepada anak murid kita. Ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, berikutnya adalah di sini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, ya, harus berasal dari dirinya, ya, ataupun berasal dari luar diri. Jadi ada yang muncul dari kesadaran diri sendiri, ada lagi yang muncul dari mungkin diingatkan oleh temannya, gurunya, dan sebagainya. Nah, disiplin ini bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ibaratnya kalau kita tidak mendisiplinkan diri sendiri, nah mau gak mau nih kita didisiplinkan oleh orang lain. Begitu juga murid kita di sini mungkin ada yang kurang disiplin. Nah, kita sebagai guru perlu mendidik mereka, membimbing mereka untuk memberikan karakter supaya mereka menjadi orang yang disiplin. Oke. Nah, di sini makna disiplin menurut Dian Gosen, disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dari disiplin diri ini nantinya anak murid kita bisa mengontrol diri, baik emosi, perilaku, ya, karakternya jadi baik, sehingga dia bisa menguasai dirinya untuk menentukan tindakan yang menurutnya baik gitu ya. Oke, next. Lanjut. Oke, di sini tadi kalau disiplin positif ini berlandaskan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 organisasi yang mengungkapkan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah
profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita sudah paham ya, kalau di sekolah ini menerapkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Ya, dimensi ini kita sudah paham ya, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Terus contoh-contoh dan karakter dari anak yang termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila juga sudah pasti memahami. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita lihat dari kegiatan sehari-hari murid-murid kita yang pelaksanaan kegiatan dimulai dengan berdoa, kemudian melakukan sholat Jumat, sholat zuhur, asar dan sebagainya di sekolah. Kemudian sopan santun itu termasuk. Lalu kemudian mandiri. Di sini anak-anak kita bisa mengontrol diri sendiri, memecahkan suatu masalah sendiri, mengendalikan diri sendiri, ya. Lalu bernalar kritis, di mana di sini anak murid kita bisa memahami atau mencari solusi dari informasi yang datang, ya, yang tidak ditelan bulat-bulat tapi harus di-sharing dulu. Lalu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah contohnya anak-anak di sini saling menghormati, ya. Kita di sini tidak hanya sukunya satu tapi banyak gitu ya. Nah, agamanya juga cuma satu tapi beragam. Nah, gimana kita supaya menjaga kerukunan dengan menerapkan berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini adalah jelas kerjasama, kolaborasi. Kalau anak-anak tidak bisa belajar sendiri, bisa melakukan kerjasama melalui kerja kelompok atau diskusi. Lalu kreatif, dan di sini adalah pengembangan kreativitas anak murid, ya, untuk supaya anak murid bisa memilih minat dan bakatnya, ya, mengembangkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka bisa, apa yang mereka kuasai. Nah, dari situ kita bisa anak tersebut sudah melakukan nilai kebajikan kreatif. Oke, next. Lanjut, Pak Hafid. Oke. Teori kontrol, Dr. William Glasser. Nah, di sini ada materi tentang teori kontrol, ya. Sebenarnya mohon maaf ya, mudah-mudahan kita anggap aja fix sound. Oke, jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu seperti persepsi atau pandangan, ya, kalau guru itu harus mengontrol murid gitu, ya. Mengontrol di sini mungkin pada dasarnya kita sebagai guru tidak bisa selalu mengontrol anak murid sepanjang sekolah gitu ya. Kan karena kita tidak selalu bersama dia gitu. Nah, jadi dengan adanya guru mengontrol murid, ibaratnya murid mau nggak mau ya berperilaku sesuai dengan apa yang guru inginkan gitu ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini guru memberikan penguatan positif, ya, penguatan positif kepada murid. Gimana cara mengontrol anak murid supaya berperilaku baik? Jadi harus memberikan penguatan yang positif dan itu dirasa bermanfaat. Ya, misalnya dengan berulang-ulang, tolong jangan buang sampah sembarangan ya. Anak-anak selalu diingatkan gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya anak lupa diingetin lagi, Nah, itu penguatan positif, ya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang kita memberikan kritik kepada anak murid, tujuannya mungkin untuk membangun, gitu ya, membangun kesadaran. Tapi kadang-kadang kritikan ini mungkin walaupun secara halus, ya, kita katakan secara halus, tapi anak-anak udah tahu nih, oh jadi gue salah nih, gitu ya. Jadi sebenarnya gue salah nih, gitu kan. Jadi dia merasa terpojok atau dia merasa ya udah salah gitu, gitu ya. Tapi tujuan guru itu baik sebenarnya, yaitu untuk memberikan penguatan karakter bagi murid tersebut. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang
murid itu harus dipaksa ya Bapak Ibu. Dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk bergerak, dipaksa untuk rajin, dipaksa untuk melakukan kewajiban dan tugas-tugasnya seperti itu. Karena kita sebagai orang dewasa atau guru ya memiliki hak. Jadi memiliki kewajiban juga ya, kita berhak untuk mengatur anak murid tersebut. Oke, next. Berikutnya adalah bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon ini contohnya seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kayak berlawanan ya Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah contoh bagaimana bisa merubah paradigma stimulus respon. Oke, lanjut. Ya, di sini ada lagi 3 motivasi perilaku manusia. Kita anggap di sini adalah murid ya Bapak Ibu. Kita di sini sebagai guru pasti selalu memberikan motivasi yang baik, untuk anak-anak bisa berkembang lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi. Dan ternyata 3 motivasi perilaku manusia ini terbagi 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah ya. Jadi dia itu berbuat sesuatu karena pertama supaya tidak dapat hukuman atau tidak nyaman. Artinya kalau misalnya dia tidak mengerjakan, dia akan diberikan akan mendapatkan efek dari teman-temannya atau guru dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang motivasi anak-anak kebanyakan begitu ya. Coba anak siapa yang bisa menjawab gitu kan. Guru selalu memberikan motivasi, nanti kalau misalnya kalian bisa menjawab akan ibu kasih coklat misalnya ya. Seperti itu. Jadi anak-anak kalau dengan imbalan dan penghargaan, mereka biasanya berebutan atau mereka jadi terpacu gitu ya Bapak Ibu. Karena namanya anak-anak murid mereka berperilaku ya sesuai dengan usia mereka ya, kesenangan mereka, dapat nih gitu kan. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau sudah yang ketiga ya, mereka secara sadar, intinya motivasi sudah masuk ke dalam muncul dari dirinya sendiri ya. Motivasi ini supaya mereka dihargai, supaya mereka dipercaya, supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, walaupun intinya mereka tidak ingin mendapatkan imbalan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini saya paparkan ini aja Bapak Ibu ya, pengertiannya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis, baik berupa perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau kita di kelas, biasanya kita secara tidak sadar memberikan hukuman yang spontan ya Bapak Ibu. Kita mungkin melihat anak-anak kita udah tugasnya dikasih seminggu yang lalu nggak dikerjain ya, terus dikasih tahu ngeyel gitu kan. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru gregetan juga ya, anak. Akhirnya dengan seperti itu kita tanpa sadar memberikan hukuman yang spontanitas gitu. Ya udah kamu diri gitu kan di depan.
ini karena kamu tidak bertanggung jawab gitu kan. Silakan kamu spot jam misalnya 50 kali. Itu kan secara spontan ya. Jadi tidak direncanakan dan tidak disepakati. Misalnya kalau misalnya kalian nggak ngerjain PR, kesepakatannya apa nih gitu kan. Nah seperti itu. Lanjut Pak Hafid. Lanjut kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itulah berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Mungkin konsekuensi ini lebih bijaksana ya Bapak Ibu daripada hukuman. Kalau konsekuensi ini kan sudah dibilangin dulu atau disepakati bareng-bareng sama murid. Ya coba kalau kita tidak membersihkan kelas atau tidak piket, nah ada nggak konsekuensinya? Ya yang tidak melakukan piket kita bagusnya enaknya melakukan apa ya? Nah seperti itu, karena itu ada konsekuensinya. Mungkin nanti diganti, oh nanti yang tidak piket hari ini kalian mendapat tugas tambahan membersihkan musola misalnya, gitu ya. Jadi konsekuensi ini tidak berupa hukuman fisik ya, tetapi mungkin memberikan gambaran kalau tidak melakukan ada konsekuensinya nih. Oke, next Pak Hafid. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang paling manusiawi, memanusiakan manusia atau memuridkan murid, ya itu adalah restitusi. Karena kita jadi tahu penyebab dia melakukan pelanggaran apa, terus kemudian kita membicarakannya dulu baik-baik, solusinya apa, harusnya bagaimana, begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, dilanjut Pak Hafid.